Setelah kasus gerakan 30 September 1965 yang menewaskan 6 jenderal, DN Aidit menjadi target utama penangkapan oleh aparat keamanan Republik Indonesia. Namun, Ketua Partai Komunis Indonesia itu melarikan diri. Dalam sebuah operasi militer, ia kemudian ditangkap di Kampung Sambeng, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Kisah ini banyak ditulis dan diceritakan guru-guru sejarah. Namun, ada satu kisah pelariannya yang luput dari catatan sejarah. Setelah terjadi penculikan dan pembunuhan 6 jenderal di Jakarta dan jenazahnya dibuang ke lubang buaya, Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit menjadi buruan utama. Ketua PKI itu dianggap tokoh intelektual di balik gerakan makar tersebut. Namun, gembong PKI itu sudah tidak ada di Jakarta, meski saat itu ia berstatus sebagai pejabat negara. Beberapa kisah dan catatan sejarah yang umum diceritakan, DN Aidit lari meninggalkan Jakarta, kemudian menuju Semarang, lalu bersembunyi di Solo. Tentara pun melakukan pengejaran DN Aidit, dipimpin Komandan Brigade Infanteri 4 Kostrat, Kolonel Yasir Hadibroto bersama pasukan bergerak ke Solo. Berdasarkan informasi, DN Aidit bersembunyi di Kampung Kleco, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Lawean, Surakarta. Tim pasukan mendapat informasi dari Kampung Kleco, DN Aidit pindah ke Kampung Sambeng, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari. Jarak dari Kampung Kleco ke Sambeng sekitar 5 km. Rupanya DN Aidit bersembunyi di sebuah rumah yang disewa rekannya, Pak Kasim. Disitulah pasukan menyergap DN Aidit pada 21 November 1965 sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Letnan 2 Infanteri Ning Prayitno dan pasukannya ditugaskan mendobrak rumah tersebut. Tak ada orang di dalam rumah, namun ada kacamata yang tergeletak di meja. Kacamata itulah yang memberi tanda bahwa sang pemilik tak jauh-jauh dari rumah itu. Majalah Pusat Sejarah ABRI Senokata nomor 13 terbitan Januari 1992 menceritakan drama penangkapan itu. Prajurit membuka lemari pakaian dan ada gerakan aneh di sana. Setelah digeledah, ternyata DN Aidit bersembunyi di lemari itu. DN Aidit sempat menggertak prajurit yang menangkapnya bahwa ia adalah Menteri Koordinator. Namun, dalam laman Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, saat itu DN Aidit bukan menjabat Menko, melainkan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Prajurit tak peduli kepada gertakan DN Aidit itu dan menangkapnya. Menurut tulisan Julius Pur di Harian Kompas tanggal 5 Oktober 1980, Letnan 2 Infanteri Ning Prayitno kemudian memerintahkan Sersan Idit Soekardi untuk mengikat DN Aidit. Setelah penangkapan dilaporkan kepada Komandan Kolonel Yasir Hadibroto, DN Aidit kemudian dibawa ke markas Batalion 44 Boyolali. Pada Senin, tanggal 22 November 1965 dini hari, DN Aidit dieksekusi di Boyolali. Jenazah gembong PKI itu dimasukkan ke sebuah sumur tua. Selain cerita yang sudah umum beredar itu, ada satu kisah pelarian DN Aidit yang tak pernah diceritakan atau ditulis. Dari persembunyiannya di Kleco, sebelum menuju Kampung Sambeng, DN Aidit ternyata sempat bersembunyi di Desa Klodran. Desa Klodran sebenarnya masuk Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Namun, daerah ini berbatasan dengan kota madya Surakarta.
Dari Kleco, jarak Klodran hanya sekitar 4 km, sedangkan jarak Klodran ke Kampung Sambeng juga hanya sekitar 3 km. Saat itu, di desa Klodran memang banyak simpatisan PKI, sehingga keberadaan DNID di desa Klodran diharapkan lebih aman daripada di Kampung Kleco yang merupakan jalur utama antara Solo dan Boyolali. Dikisahkan, DNID bahkan sempat bersembunyi di gorong-gorong Klodran. Tempat itu kini menjadi Tugu Boto. Kisah persembunyiannya ini tentu diwarnai drama mencekam hingga sang gembong PKI itu harus menyusup ke gorong-gorong. Kan dulu sini PKI semua. Oh, di sini banyak PKI. Nah, katanya di Tugu Boto ini pernah dipakai sembunyi Aidit. Kalau gitu kan di sini nggak ada. Oke. Kalau lainnya saya nggak tahu. Katanya sembunyi di apa? Kota dalam Di paritnya. kurang tahu malah. Oh, di sini dulu banyak PKI ya? Ini bangkit PKI Pak. Tentang DNID sembunyi di Klodran sebelum pindah ke Sambeng dan tertangkap di sana, diceritakan sejarawan Solo, Pak Talok. Ia mendapatkan cerita itu dari pamannya bernama Jimin yang saat itu tinggal di Klodran. Menurutnya, Pak Jimin sempat mengetahui bahwa DNID bersembunyi di Klodran. Persembunyiannya di Klodran ini yang tak pernah dikisahkan dalam cerita sejarah. Karena desa Klodran ternyata sudah tak aman, DNID kemudian memutuskan untuk pindah persembunyian ke Kampung Sambeng di rumah yang dikontrak rekannya Pak Kasim. Justru disinilah menjadi akhir pelarian gembong PKI tersebut. DNID tertangkap dan kemudian dibawa ke Boyolali untuk dieksekusi. Rumah tempat penangkapan DNID di Sambeng kini sudah berubah menjadi bangunan modern. Sementara gorong-gorong di desa Klodran yang dikisahkan sempat menjadi tempat persembunyian DNID, kemudian dibangun oleh Lurah Suhardi untuk kantor kelurahan. Rencananya kantor kelurahan berada di atas jalan sehingga bakal unik. Hal ini dilakukan untuk efisiensi lahan, sementara lahan yang dimiliki desa Klodran akan dijadikan lapangan sepak bola sebagai fasilitas umum. Posisi lahan itu tepat di sebelah barat kantor desa yang direncanakan. Maka dibuatlah pondasi kokoh dan tinggi di kedua sisi jalan di Klodran tersebut. Rencananya di atasnya nanti dibangun kantor desa di atas jalan. Sayang, rencana tersebut ditentang oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar karena biayanya dianggap terlalu mahal. Akhirnya, proyek kantor desa di atas jalan itu batal. Namun, pondasinya dipertahankan dan sampai sekarang masih eksis oleh masyarakat Solo dan sekitarnya. Pondasi itu disebut Tugu Boto. Rencana pembuatan lapangan sepak bola di sebelah baratnya juga batal. Saat ini, tempat itu dijadikan gedung puskesmas, sedangkan kantor desa Klodran akhirnya dibangun di sebelah utara Tugu Boto.